Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas teknik digital guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini saya Zulu Fatinisa dengan NIM 02023080960074 dan dengan saya Arifatu Bislah dengan NIM 2308096046. Dan saya Muhammad Fauzi dengan NIM 230809600079. Dengan ini saya mengucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Prodi Teknologi Informasi kelas 2B dengan NIM 230809600079. Saya di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang rangkaian dan sistem digital guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah teknik digital. Langsung saja saya mulai. Untuk isi presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Rangkaian digital, 2. Sistem digital, 3. Perbedaan rangkaian dan sistem digital, 4. Representasi besaran digital. Langsung kita mulai saja ke materi pertama, yaitu adalah rangkaian digital. Rangkaian digital atau sering pula disebut dengan rangkaian logika adalah kesatuan dari elemen-elemen logika yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Untuk subbab yang kedua, saya menjelaskan sistem digital. Sistem digital adalah kesatuan dari beberapa rangkaian digital atau logika dan elemen atau gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga energi. Untuk ini, contoh dari sistem digital, salah satu contohnya dalam bidang komputasi adalah komputer digital. Karena komputer digital merupakan kesatuan dari beberapa rangkaian digital atau logika dan elemen atau gerbang logika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komputasi. Contoh kedua ada keyboard. Keyboard itu merupakan peripheral input atau bagian luar sistem komputer yang berfungsi menerima data dari pengguna. Langsung saya lanjut ke subbab yang ketiga. Itu ada perbedaan rangkaian dan sistem digital. Untuk beberapa perbedaannya itu ada 3 macam. Dari bagian-bagiannya, dari outputnya dan juga inputnya. Saya akan jelaskan dari bagian-bagiannya terlebih dahulu. Bagian-bagiannya itu adalah rangkaian digital itu merupakan bagian dari sistem digital. Bagian-bagiannya terdiri atas beberapa elemen atau gerbang logika. Sementara sistem digital, bagian-bagiannya terdiri atas beberapa rangkaian digital, gerbang logika, dan komponen elektronika lainnya. Untuk output, rangkaian digital outputnya membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Sedangkan sistem digital outputnya merupakan fungsi pengalihan tenaga. Dan inputnya, rangkaian digital input dan outputnya pun berupa sinyal digital. Sementara sistem digital, input dan outputnya berupa suatu tenaga atau energi. Baik, saya akan menjelaskan subbab keempat, yaitu adalah representasi besaran digital. Besaran digital merupakan besaran yang sifatnya diskrit, yakni besaran yang hanya memiliki 2 keadaan saja. Saya jelaskan lebih jauh. Besaran digital dalam analisis dan perancangan sistem atau rangkaian digital, kedua keadaan tersebut dinamakan keadaan biner, yakni keadaan rendah atau level logika 0 dan keadaan tinggi atau level logika 1. Ya, ini angka-angka 0 dan 1 ini sudah tidak asing di prodi kita, jadi memang komputer itu hanya bisa memproses 2 angka ini, yaitu angka biner ini, yaitu 0 dan 1. Jika 1 itu nyala, maka 0 itu tidak menyala. Mungkin perumpamaannya seperti itu. Nah, bentuk besaran digital yang lain dalam bidang elektronika adalah keadaan piranti diode dan transitor. Diode dalam keadaan mengantar
Diode dalam keadaan mengantar atau conducting menunjukkan keadaan level logika 1. Dan diode dalam keadaan tak menghantar atau non-conducting menunjukkan keadaan level logika 0. Nah, apa sih diode itu? Diode itu merupakan piranti elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor yang memiliki dua buah elektrode, yakni anode dan katode. Sifat diode adalah jika anode diberi tegangan yang lebih tinggi daripada katodenya, maka diode dalam keadaan menghantar. Keadaan tak menghantar akan terjadi jika tegangan pada kedua elektrodenya sama atau tegangan anode lebih rendah dari tegangan katodenya. Nah, ini mungkin representasi logika nolnya. Kayak saya buat lebih ringkas saja agar teman-teman juga bisa lebih mengerti. Jadi representasi logika nol itu bisa dilihat dari 6 representasi, yaitu adalah yang pertama adalah tegangan listriknya 0 sampai dengan 0,8 volt. Yang kedua, titik potensial referensinya adalah 0. Yang ketiga, diode dengan reverse bias. Yang keempat, transitor dalam keadaan mati. Yang kelima, saklar dalam keadaan terbuka. Yang keenam, lampu atau LED dalam keadaan padam. Untuk representasi logika 1, tegangan listriknya itu 2 sampai dengan 5 volt. Yang kedua itu titik potensial potensial catu dayanya itu plus VCC. Yang ketiga, diode dengan forward bias. Yang keempat, transitor dalam keadaan jenuh. Yang kelima, saklar dalam keadaan tertutup. Yang keenam adalah lampu atau LED dalam keadaan menyala. Mungkin demikian presentasi materi representasi dan besaran digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhru Fatinisa dengan nomor induk mahasiswa 23089600074. Sekarang saya akan mempresentasikan materi teknik digital mengenai multiplexer. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai multiplexer, dimulai dengan pengertian multiplexer. Jadi, apa sih pengertian dari multiplexer? Jadi, multiplexer atau MUX itu merupakan suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan sinyal digital dan diproses oleh komponen processing atau selektor untuk menghasilkan satu keluaran. Nah, MUX ini tuh bisa disebut sebagai data selektor. Kenapa? Karena pada intinya MUX itu merupakan suatu rangkaian. Jadi ada rangkaian nih, inputnya tuh ada beberapa, tetapi outputnya itu hanya ada satu. Nah, rangkaian multiplexer tuh bisa terdiri dari beberapa gerbang NOT, beberapa gerbang N, dan sebuah gerbang OR. Lanjut, kemudian kita akan mengetahui analogi multiplexer itu dengan menggunakan saklar. Sebelum itu, proses yang dilakukan oleh multiplexer itu dinamakan sebagai multiplexing, ya kan? Nah, contohnya ini pada saklar rotari seperti pengertian dari multiplexer sebelumnya. Jadi ada beberapa data input yang masuk, tetapi outputnya hanya satu. Nah, bisa kita lihat ini inputnya kan ada 5, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, tetapi outputnya hanya ada satu ini kan. Lanjut. Kemudian contoh dari multiplexer. Di sini saya mengambil sebuah rangkaian di mana inputnya itu ada 4 dan outputnya itu ada 1. Maka 4 kali 1. Jadi inputnya itu ada I0, I1, I2 dan juga I3. Kemudian outputnya hanya ada 1, yaitu Y. Kemudian apa sih yang S1 dan S0 ini? Nah, S1 dan S0 ini dinamakan sebagai garis seleksi. Jadi garis seleksi ini diperoleh dari mana? Tentu saja dari data inputnya, di mana inputnya itu ada 4, maka 4 sama dengan 2 pangkat N, maka N sama dengan 4 dibagi 2, N sama dengan 2, sehingga garis seleksinya itu ada 2. Kemudian
Lanjut, kita akan menentukan tabel kebenaran untuk menentukan apa? Tentu saja untuk menentukan fungsi booleannya. Nah, garis seleksi ini kita akan menentukan dengan cara apa? Mengingat inputnya itu ada I0, I1, I2, dan I3, maka I0 sama dengan 1, I1 sama dengan 1, I2 sama dengan 2, dan I3 sama dengan 3. Nah, untuk menentukan outputnya ini, itu kita melakukan sebuah perhitungan, di mana yang pertama kita harus mensubstitusikan S1 ini ke dalam 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1, itu sama dengan 2, kemudian 2 pangkat 0 dari S0 ini sama dengan 1. Maka bagaimana sih cara perhitungannya? Jadi cara perhitungannya itu 2 dikalikan 0 kan sama dengan 0, terus 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Jadi 0 tambah 0 hasilnya berapa? Tentu saja hasilnya 0. Kemudian 0 dikalikan 2 sama dengan 0, 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Jadi hasil perkalian itu ditambah. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 dikalikan 2, 0 dikalikan 1, 0. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 2. 2 kalikan 2, 1 kalikan 1 sama dengan 1, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi akan diperoleh hasil seperti ini. Jadi benar ya, untuk mengetahui tabel kebenaran, jadi hasilnya kan I0, I1, I2, I3, maka benar. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita akan menentukan fungsi booleannya. Nah, fungsi boolean perlu digarisbawahi. Fungsi boolean itu kita menentukan fungsi boolean dengan menggunakan suku min. Jadi jika ada hasil dari perkalian ini di mana 0 kalikan 2 itu 0, terus ada 0 kalikan 1 itu 0. Kalau jika 0, maka itu fungsi booleannya itu dikomplementkan. Misalnya ada S1 berarti karena 0 kan ya, berarti S1 komplement. Kalau selain dari 0, maka tidak dikomplementkan. Jadi seperti ini bentuk fungsi booleannya. Nah, seperti contoh ini kan, I2 S0 komplement. Nah, ini diperoleh dari I2 ini. S0-nya kok bisa dikomplement? Karena 0 kalikan 1 sama dengan 0, maka dikomplementkan. Oke. Lanjut, setelah kita menentukan fungsi boolean, sekarang kita akan menggambarkan rangkaian gerbang logika dari persamaan booleannya. Yaitu seperti kita ketahui, ini tuh kan ada 3N dan juga 4 OR, ya kan? Jadi I0 kita tulis dulu, ada I0, I1, I2, I3, dan juga S0. Kemudian ada S1. Nah, karena ada komplement pada masing-masing S0 maupun S1, maka kita jangan lupa untuk menggambarkan inverternya. Ini yang dinamakan sebagai inverter. Maka kita gambar aja dulu yang pertama, ini kan gerbang logika. Kemudian karena ada I0, kita tarik garisnya dari I0 sama ke I0. Kemudian S0 komplement ditarik ke S0 komplement. Terus S1 komplement ditarik ke S1 komplement. Kemudian lanjut lagi gambar ke gerbang logika di mana I1. Maka I1 ditarik ke I1, S0 ke S0, S1 komplement ke S1 komplement, dan seterusnya sehingga digambar menghasilkan sebuah output Y. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja multiplexer, sekarang kita akan mengetahui apa sih fungsi dari multiplexer yang sebenarnya. Jadi, multiplexer merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah sinyal digital, karena komponen utamanya itu merupakan gerbang-gerbang digital. Sinyal analog yang mau diproses oleh multiplexer itu harus dilakukan perubahan terlebih dahulu dengan menggunakan analog to digital converter atau ADC. Lanjut, selain itu manfaat multiplexer itu selain memproses beberapa sinyal menjadi satu, juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan data. Proses multiplexer atau multiplexing itu sangat banyak ragamnya, diantaranya adalah pada FDM atau Frequency Division Multiplexing,
kemudian ada time division multiplexing atau TDM, kemudian ada code division multiplexing atau SDM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifatun Niswah dengan NIM 23080960046. Di sini saya akan menjelaskan materi teknik digital mengenai flip-flop. Flip-flop adalah elemen penyimpan rangkaian logika sekuensi. Jadi, di dalam flip-flop umumnya adalah suatu rangkaian dari gerbang-gerbang logika. Flip-flop merupakan sel biner yang mampu menyimpan data 1 bit. Ciri-ciri flip-flop adalah memiliki 2 buah output, yakni 1 buah untuk output dari data yang disimpan, dan lainnya merupakan komplemennya. Flip-flop memiliki keadaan yang bergantian, yaitu nyala, mati, atau 1, 0, 1, 0. Saya akan menjelaskan 4 macam flip-flop. Yang pertama, flip-flop set reset, atau biasa disebut flip-flop SR. Pertama-tama, kita cari dulu kemungkinan dengan rumus 2 pangkat N. N adalah jumlah input dari suatu rangkaian flip-flop. Di sini ada 2 input, yaitu S dan R. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu 0, 0. Kemungkinan kedua 1, 0. Kemungkinan ketiga 0, 1. Kemungkinan keempat 1, 1. Jika S0 dan R0, maka kita lihat tabel kebenaran gerbang logika NAND. Jika kedua input atau salah satu input bernilai 0, maka outputnya adalah 1. R0, maka outputnya adalah sama, yaitu 1. Output key bernilai 1 dan key bar bernilai 1, maka hasilnya adalah terlarang, karena di flip-flop, key dan key bar harus berkebalikan. S0, tadi output key adalah 1. Kemudian, key 1 tadi dijadikan input pertama dari R. 1 NAND 1, maka key bar adalah 0. Kemudian S1 dan R0, maka yang dilihat nolnya dulu. Jika kedua input atau salah satu input bernilai 0, maka key bar adalah 1. Kemudian key bar dijadikan input kedua dari S. 1 NAND 1, maka output key adalah 0. Key bernilai 0 dan key bar bernilai 1. S1 dan R1. Kita lihat dulu gerbang logika NAND. Jika kedua input bernilai 1, maka outputnya adalah 0. Tapi, jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Kondisi ini berarti input pertama tergantung pada input kedua. Maka, output key adalah tetap atau memori, ditulis key-n, berarti mengikuti sebelumnya. Jika sebelumnya bernilai 1, maka ikut 1. Jika sebelumnya 0, maka ikut 0. Output key bar adalah key bar N, atau kebalikan dari key N. Jika key adalah 1, maka kondisi ini dinamakan set. Jika key bernilai 0, maka dinamakan reset. Yang kedua adalah flip-flop JK. Ini sebenarnya adalah rangkaian flip-flop SR. Ini adalah clock yang memberikan sinyal sinkronisasi untuk memastikan bahwa output key dan key bar hanya terjadi pada kondisi high atau low. Jika J0 K0, maka output key dan key bar atau mengikuti sebelumnya. Jika sebelumnya bernilai 1, maka ikut 1. Jika sebelumnya 0, maka ikut 0.
Output key bar adalah key bar N atau kebalikan dari key N. Jika J1K0, maka kita lihat tabel kebenarannya. Outputnya adalah 0. Key bar adalah kebalikan dari key. Kebalikan dari 0 adalah 1. Jika J0K1, output key adalah 1. Key bar kebalikan dari 1, yaitu 0. Kondisi ini berarti reset, karena key-nya adalah 0. Sedangkan ini adalah set, karena key-nya adalah 1. Kemudian jika J1K1, maka output key adalah key bar N atau kebalikan dari key N. Sedangkan output key bar adalah Tn. Yang ketiga adalah flip-flop T. Flip-flop T sama dengan flip-flop JK yang memiliki dasar sama yaitu flip-flop SR. Yang membedakan adalah input J dan K digabung menjadi satu, yaitu T. Jika T 0, maka key 0. Dan key bar adalah kebalikan dari key. Kebalikan dari 0 yaitu 1. Jika T 1, maka key 1. Key bar kebalikan dari 1, yaitu 0. Yang terakhir adalah flip-flop D. Digunakan untuk mengirim data atau menunda data, delay. Inputnya S dan R yang dikasih gerbang inverter. Flip-flop D melihat dari kondisi clock. Jika D1 kemudian ada sinyal clock naik, maka outputnya adalah 1. Data akan dikirim. Jika D0 kemudian ada clock berikutnya akan mengirim output 0. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.